Amin. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, dan kita sudah ada di bulan Mei ya. Saya tidak ada bukan sekitar ya, tapi pastinya ya 5 minggu mulai dari Maret akhir ya, bulan minggu keempat sampai sepanjang April saya tidak ada di tempat. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Aris, Pak Marno yang sudah membawakan berkat untuk jemaat di tempat ini, juga Om Steven yang sudah membagikan firman Tuhan juga. Selama saya tidak ada di tempat, saya ucapkan terima kasih, dan juga majelis saya terima kasih juga untuk beberapa hal yang akhirnya diambil alih oleh majelis ya. Terima kasih sekali lagi. Dan hari ini bulan yang baru, kita akan belajar sesuatu yang baru, karena bulan Mei ini kita akan merayakan yang namanya Pentakosta ya. Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus, atau lebih dikenalnya memang turunnya Roh Kudus, tapi sebetulnya Pentakosta itu adalah artinya hari ke-50. Dalam budaya Yahudi Perjanjian Lama itu adalah upacara 7 minggu ya. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, silakan dicek sendiri gitu, zaman sekarang bisa dicek sendiri ya. Hari raya 7 minggu ya, karena 1 minggu berapa hari? 7 kali 7 49. Besoknya itu ada perayaan hari 7 minggu, berarti hari ke-50 itu Pentakosta. Nah, karena itu bulan ini kita mau belajar tentang Roh Kudus ya. Dan hari ini minggu pertama itu kita belajar tentang Allah Roh Kudus. Saya kira saya sudah cukup jelas ya menyampaikan bahwa Allah yang dimaksud ini bukan nama pribadi, bukan ya. Jadi Allah itu tidak lain, bukan adalah sesembahan, dewata, ya, ilah, gitu ya. Nah, cuma diterjemahkannya Allah, ya, dalam bahasa Inggris God, ya, dalam bahasa Yunani Theos, ya. Jadi itu Allah, ya, bukan nama pribadi. Nah, ilah ini, dewa ini, atau dewata ini yang kita kenal salah satunya Roh Kudus. Dan kita mau belajar 3 poin pada pagi hari ini. Saya harap cepat ya. Yang pertama adalah Allah Roh Kudus itu adalah pribadi. Nah, ini penting ya. Allah Roh Kudus itu pribadi. Apa maksudnya pribadi? Pribadi itu seperti saya, seperti panjenengan. Syarat sesuatu bisa dianggap sebagai pribadi adalah punya pikiran, punya perasaan, dan punya kehendak. Saya mau tanya Pak Budi, selamat pagi. Punya kehendak? Punya ya, punya kehendak ya. Kalau Budi punya ya, bangun tidur ya, sebetulnya kehendaknya sih tidur lagi ya, bener ya. Cuma karena saya pengen ke rumah Tuhan, saya kalahkan kedagingan saya ada di rumah Tuhan. Tapi jujur, punya kehendak? Punya, ya kan? Bigel punya perasaan? Punya ya. Kalau disakiti seseorang, ya kalau disakiti fisik masih oke Pak Pendeta, tapi kalau hati ya, ya betul ya, perasaan, kita punya perasaan ya. Jadi punya pikiran, punya perasaan, kehendak ya. Saya yakin kita semua punya pikiran. Masih aman? Masih ya. Ya, kalau sampai tidak punya pikiran gawat ya. Tapi saya yakin kita punya pikiran, karena itu kita sebagai manusia itu kita punya penemuan terbaru. Betul ya? Dari dulu sekarang itu beda ya. Tapi kalau yang namanya kodok itu dari lahir bisa berenang, tapi dari lahir sampai mati
berenangnya cuma satu gaya kode. Benar ya? Tapi kalau Aldo mungkin lahir belum bisa berenang dia, belum gitu. Tapi nanti setelah belajar dia bisa bermacam-macam gaya, ya kan? Itu hasil pikiran manusia, ya. Dan itu membuat kita, salah satunya manusia adalah pribadi. Nah, Roh Kudus itu pribadi. Coba kita lihat di Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Boleh ya? Yohanes 14 ayat 26. Mana? Ada Pak Din? Saya nggak ada ini, Alkitabnya beda versi. Yohanes 14 ayat 26, ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua. Kalau dia bisa mengajar, dia bisa mengingatkan, pasti dia punya pikiran. Betul ya? Bisa ngajar kok. Ya, nggak mungkin nggak punya pikiran. Yang kedua, Efesus 4 ayat yang ke-30. Efesus 4 ayat yang ke-30 berkata bahwa jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus bisa berduka. Berarti bicara perasaan. Betul ya? Nah, yang ketiga, coba kita buka lagi di Roma 8 ayat yang ke-6. Roma 8 ayat yang ke-6 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh, ini roh besar ya, rohnya Roh Kudus berarti ya terjemahannya. Jadi Roh Kudus punya keinginan, punya ya. Karena itu Roh Kudus adalah pribadi. Nah, kenapa saya mengatakan ini penting? Karena doktrin Kristen yang paling awal yang dicetuskan di Konsili Nisea tahun 325, yang kemudian dianggap Kristen itu mulai ada 325. Sebetulnya bukan ya, Kristen sudah ada sejak Yesus Kristus, tetapi dirumuskan itu tahun 325, dan di sana ada namanya doktrin Trinitas, ya, Tritunggal, Trinitas. Apa itu Trinitas? Satu hakikat, yaitu Allah yang tunggal, tetapi tiga pribadi. Maka penting sekali kita mengerti bahwa Roh Kudus itu pribadi. Kalau Roh Kudus bukan pribadi, ya berarti bukan Tritunggal dong. Betul ya, Dwitunggal, karena hanya Allah Bapa dan Allah Putra, ya. Roh Kudusnya berarti bukan pribadi, gitu ya. Salah. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi, ya. Itu yang penting kita tahu. Nah, yang kedua adalah Roh Kudus yang kita tahu, yang kita sering nyanyikan, yang kita sering dengar, itu setara dengan Bapa dan Putra. Coba kita lihat di Matius 28 ayat 19. Ini formula baptisan air, ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Ini kelihatannya sepele, tetapi nama di sini memang ini terjemahannya betul. Nama, bukan nama-nama. Loh, ini kan ada berapa? 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi ditulisnya dalam nama, itu bentuk tunggal. Dalam terjemahan aslinya pun bentuk tunggal. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu hanya satu. Itu bentuk tunggal. Bukan dalam nama-nama,
tetapi dalam nama. Terus itu kok. Ya. Dan saya sudah pernah bicara bahwa Allah Bapa tidak perlu nama. Ya. Roh Kudus saya yakin pun kalau kita telusuri tidak perlu nama. Hanya Yesus Kristus yang perlu nama. Kenapa? Karena dia jadi manusia. Manusia perlu nama. Makanya salah nggak kita berkata Tuhan kita, Allah kita namanya Yesus? Ya bener, ya memang namanya Yesus. Kalau Bapa dan Roh Kudus beda cerita. Tetapi yang menarik, Bapa, Anak dan Roh Kudus ini satu. Terus kemudian coba kita lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ketiga dan 4. Kisah 5, 3 dan 4 ini bicara tentang Ananias dan siapa pasangannya, Ananias dan ternyata ini ceritanya mereka dihukum. Tapi yang menarik ini kata-kata begini, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Jadi yang didustai siapa? Roh Kudus ya. Coba ayat yang keempat. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa kau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi tadi ayat yang ketiga mendustai Roh Kudus, ayat yang keempat mendustai Allah. Kesimpulannya, ya Roh Kudus itu Allah, itu ya. Roh Kudus itu Allah. Coba lagi Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat ke-11. Dan jika roh dia, ini besar semua ya, rohnya besar, dianya besar, pasti ini bicara Roh Kudus, Roh Allah. Dan jika roh dia, roh Allah, Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, berarti yang bangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati siapa? Roh Kudus. Betul ya? Coba kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Kisah 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tadi Roh Kudus yang membangkitkan, sekarang dibangkitkan Allah. Kesimpulannya sama seperti tadi. Betul ya? Jadi yang terakhir ya, Yohanes 14 ayat 6. Jadi kembali kita kesimpulannya, Roh Kudus adalah Allah. Yohanes 14 ayat 6 ini menarik. Sorry Pak, bukan itu ya. Yohanes 14 ayat 26, maaf, bukan ayat 6 tapi 26, keliru ngetiknya ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini bicara tentang tujuan atau fungsi dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu penghibur, ya toh? Mengajar, mengingatkan. Nah, ini bicara tentang mendidik. Ya. Roh Kudus itu kalau saya lihat fungsi utamanya mendidik. Makanya ada doktrin di dalam kekristenan itu penyucian, ya. Jadi kita ini setelah ditebus, ketika kita ditebus sudah suci belum? Belum ya? Apakah kita suci dulu terus ditebus? Bukan. Kita ditebus dalam kondisi yang penuh dosa. Kita ditebus dengan kondisi yang tanda kutip kita punya kebiasaan-kebiasaan yang belum bisa kita tinggalkan. Betul ya? Tapi kita sudah ditebus.
Saya sudah ditebus walaupun masih suka bohong. Saya sudah ditebus walaupun saya masih suka mencuri, gitu. Ya. Dan ketika ditebus, maka Roh Kudus ini punya fungsi mendidik, menguduskan, menyucikan, sehingga hari demi hari saya harus naik level. Ya, tadinya saya levelnya 2, tapi hari demi hari saya harus terus naik. Firman Tuhan bilang sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Kita semakin serupa dengan Kristus. Karena ketika kita ditebus, kita jauh dari bentuknya Yesus. Betul ya? Yesus dengan kita itu langit dan bumi. Ya, kita seburuk-buruknya manusia, Yesus manusia yang sempurna. Tapi yang menarik, Roh Kudus ini fungsinya adalah dia mendidik kita dari bawah sampai kita bisa semakin disempurnakan. Nah, pertanyaannya yang menggelitik di dalam benak saya adalah, saya punya banyak penjelasan kenapa Yesus Kristus itu Allah. Maksudnya kenapa harus Yesus Kristus? Kenapa nggak Allah ciptakan manusia yang sempurna untuk menebus dosa kita semua? Kenapa harus dia sendiri yang turun menjadi manusia? Itu kan pertanyaannya, dan saya bisa menjawabnya. Ya, saya yakin Bapak Ibu masih ingat jawabannya ya, karena dosa kita itu belum terhitung. Sekarang dosa saya mungkin 11.544. Besok berapa? Nambah atau kurang kira-kira? Masya Allah ya. Kok jujur sekali ya. Betul ya? Dosa kita sekarang 7, besok mungkin 8. Ya mungkin jadi 6 itu. Makin tambah. Sehingga kalau Tuhan mau menebus dosa Anda semua, hitungannya itu belum jelas. Betul ya? Itu totalnya berapa ini? Kan Yesus itu menebus dosanya kita sekarang atau masa lalu atau masa depan? Semua Pak Pendeta, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Itu Tuhan akan hapuskan dosa kita. Cuma kan Tuhan kita itu Tuhan yang logis, Tuhan yang bisa dipegang omongannya. Yaitu apa? Kalau engkau mau tak tebus, ya harus ada harga yang harus dibayar. Gak terus cuma bos tak ampuni. Ya karena saya senang sama Pak Marno, udah saya ampuni. Nah, ceritanya nih, ya saya benci sama Pak Anton, udah dosanya tetap. Gak bisa begitu. Tuhan Allah kita itu terbatas. Allah yang kita sembah terbatas, bukan karena dia lemah, tetapi karena dia punya komitmen yang pasti. Kalau dia sudah ngomong A, dia pasti lakukan A. Betul? Ya, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Anda mau jengkelin kayak apa? Kalau Anda percaya kepada Kristus pasti selamat. Betul ya? Karena yang ngomong bukan saya, yang ngomong Yesus. Betul ya? Jadi Yesus pun misalnya Yesus benci sekalipun sama kita, tapi kalau kita percaya sama dia, saya yakin Yesus pun akan menyelamatkan kita. Kenapa? Dia terikat dengan dirinya sendiri. Nggak bisa saya nak udele gitu ya. Kadang-kadang kita mikir Allah itu saya nak udele, saya pengen bikin Mas Wowo rambutnya jabrik ya, nggak bisa lah ya. Untuk apa? Harus ada alasannya. Kenapa Yesus ciptakan kita bentuknya seperti ini? Semua punya alasan. Tetapi intinya ketika kita bicara tentang Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya bingung dengan Roh Kudus itu kenapa harus Roh Kudus ya yang mendidik kita. Ya. Kalau Yesus Kristus tadi saya sudah jelasin, dosa kita nggak jelas jumlahnya, dari awal, tengah sampai akhir kita nggak tahu berapa jumlahnya. Karena itu harus Allah sendiri yang menebus. Kenapa? Karena Allah punya nilai tak terbatas. Amin. Ya. Tak terbatas dikurangi tak terbatas, jumlahnya tak terbatas. Itu standar matematika, nggak perlu jadi teologi untuk mengerti hal ini. Ya. Nah,
Maka dari itu harus Yesus itu harus Allah. Kalau Yesus bukan Allah, ya ada satu waktu di mana kuotanya habis. Ya, Yesus menebus dosanya Pak Marno, menebus dosanya Mbak Heni, gitu. Lama-lama kuotanya habis ya. Ya, suatu kali ketika Anda mau bertobat di hari-hari akhir, sorry bro, kuotanya habis ya. Ya, repot. Tetapi karena Yesus itu Allah, maka dia tak terhingga, unlimited. Mau kapanpun Anda bertobat masih ada kuotanya. Maka saya paham kenapa Yesus Kristus, kenapa harus Allah sendiri yang jadi penebus. Aku ngerti. Cuma yang jadi pertanyaan, Roh Kudus itu mendidik kita dari yang nakal, dari yang punya kebiasaan buruk, kita dididik untuk semakin sempurna. Dan bahkan dalam proses didikan Roh Kudus tidak semua berjalan mulus. Betul? Siapa di sini yang sudah lahir baru, sudah percaya Kristus, tapi pernah jatuh? Angkat. Benar ya? Kita bukan manusia sempurna. Walaupun kita sudah ditebus, walaupun kita sudah lahir baru, kita terkadang jatuh. Saya sering sekali mengutip cerita Daud di 2 Samuel. Daud itu menarik karena Daud itu sebetulnya manusia paling kurang ajar. Betul kan? Ya. Dia sedang di atas rumah istananya, lihat cewek lagi mandi, dan dia punya affair dengan cewek itu, dan ceweknya hamil. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Suaminya dibunuh. Coba bayangin. Ya, suaminya dibunuh. Menurut Anda berapa hukum yang dilanggar oleh Daud? Menurut saya minimal 3. Minimal 3. 1, hukum ke-10, jangan mengingini milik sesama. 2, berzina pasti. 3, membunuh. Itu minimal 3. Minimal. Coba kalau ditambah. Mungkin malaikat lebih ngerti ya catatannya. Tapi kalau saya lihat ada 3 dosa utama yang dilakukan Daud. Tapi yang menarik, Tuhan nggak buang Daud. Karena Daud berdoa, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Karena Daud tahu Roh Kudus itu mendidik dia. Karena Daud tahu dengan adanya Roh Kudus, dia yang jatuh bisa bangkit kembali. Ya, saya dengan Anda tidak jauh berbeda. Anda pernah jatuh, saya pun pernah jatuh. Tetapi kita punya pendidik yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Cuman sekali lagi saya bingung, kenapa harus Allah sendiri yang mendidik kita? Kenapa? Wah, saya cari jawabannya, saya nggak akan ngomong jujur. Sampai hari ini saya khotbah pagi hari ini pun saya nggak tahu jawabannya apa. Tetapi satu hal yang saya bisa ambil kesimpulan, bahwa ini adalah bentuk dari kasih Allah. Maaf ya, bukan berarti saya menomorduakan ibu-ibu yang bekerja dan menitipkan anaknya, tidak. Ya, tetapi seorang anak akan jauh lebih dihargai, lebih menikmati, lebih dekat secara emosional ketika dia diasuh oleh ibunya, oleh orang tuanya sendiri, bukan dititipin. Pagi titip no baik sampai malam. Ya, saya tahu ini kondisi saat ini begitu, saya mengerti ya. Tapi jujur saja, jujur. Sebetulnya ibu-ibu pengen gak sih gitu? Enggak, pengennya yo di rumah ya, pengennya ya di rumah ngasuh anak
dari Bali sampai dari pagi sampai malam pengennya gitu, betul ya. Cuman karena kondisi yang ada sehingga apa boleh buat. Tetapi maksud saya begini, kalau Anda bisa memilih, hai ibu-ibu, pasti Anda memilih di rumah mendidik anak, betul ya. Kalau Allah bapak kan bisa milih gitu. Anda kan tidak bisa milih. Wes piye Pak? Dari mana lagi saya harus kerja ya memang ya. Tapi kalau Allah bapak kan itu kan bisa milih. Betul kan? Bisa milih. Dan Allah berpikir saya akan mendidik anak saya sendiri. Wow. Saya melihat itu sesuatu keputusan yang besar. Ya. Loh, siapa sih kita? Firman Tuhan bilang kita ini anak-anak angkat. Kita ini anak yang diadopsi. Anak yang sesungguhnya itu Yesus Kristus, betul ya? Itu anak Allah yang tunggal. Kita ini anak-anak adopsi, Bapak Ibu. Kalau anak kandung disayang betul, ya kadang-kadang kita mikir wajar, ya kan? Tapi kalau anak adopsi, anak pungut, ya, apalagi anak pungutnya banyak. Ya, anak punutnya satu ya masih oke lah ya. Tapi kalau anak punutnya 7,4 miliar, coba bayangin ya. Itu kira-kira mau ngurusin nggak ada ya? Ya, apalagi Anda punya segala kuasa seperti yang Allah punya. Pasti Anda akan suruh, malaikat aja lah ngurusin lah. Saya repot, ya, udahlah, saya ciptain baby sister. Saya akan ciptain satu orang diapit oleh 2 malaikat. Satu kanan, satu kiri. Yang satu nyatet kebaikan, satu nyatet keburukan. Saya yakin 2 malaikat itu mesti eker-ekeran. Itu kenapa? Nah, yang nyatet keburukan itu kan kerja terus itu. Ya, yang nyatet keburukan itu kan lembur. Wow, tapi yang nyatet kebaikan tidur aja. Ya, pasti yang nyatet keburukan gantian dong ya, gantian. Ya, betul ya. Bukan, Tuhan kita enggak suruh malaikat nyatet, kamu nyatet yang baik, kamu nyatet yang buruk. Bukan. Tetapi Tuhan kita adalah pendidik kita. Dia menuntut kita dari hal-hal yang kita lakukan tidak baik menjadi semakin baik. Itulah mengapa saya bilang kalau Anda jadi orang Kristen baru 2 tahun, baru 3 tahun masih sulit mengampuni, it's okay. Saya nggak akan bilang, wah Anda sesat, enggak. Anda baru ikut Tuhan 2 tahun, 3 tahun, susah mengampuni, it's okay. Ya, Feli umur 6 tahun, ya masih suka godain omnya, masih suka ngasih kaki ke omnya. Ya nggak apa-apa, 6 tahun gitu. Tapi kalau 26 tahun kaki sampai kepala omnya, ya itu beda cerita, ngerti ya? Ketika kita ikut Yesus, Tuhan nggak harus minta kita jadi sempurna langsung. Tuhan ngerti kita jatuh bangun, Tuhan ngerti. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan mendidik kita semakin hari semakin sempurna. Dan saya melihat di situ kasih Tuhan. Tuhan tidak hanya mengadopsi kita, Tuhan tidak hanya menebus kita melalui darahnya di kayu salib yang sebentar kita akan peringati. Nggak cuma ditebus, wes kamu jadi anakku, titik. Nggak. Tetapi Tuhan mau didik kita. Dia berikan perhatiannya, dia berikan kasihnya melalui Roh Kudus untuk kita bisa semakin hari semakin disempurnakan. Karena itu Bapak Ibu, dalam hidupmu mungkin belum sempurna. Hari-hari ini mungkin belum sempurna. Mungkin ketika saya nggak ada di sini selama 5 minggu, mungkin coba pikirin deh, ada berapa banyak jatuh yang pernah Anda lakukan. Dalam 5 minggu ini aja lah gak ketemu saya.
Ada berapa jatuh yang Anda buat? Mungkin ketika saya mendengar, jujur, ketika saya mendengar ada jemaat yang jatuh, aduh, ya sedih sekali. Tapi bayangkan ketika Roh Kudus yang tahu, saya mengasihi Anda, tetapi Roh Kudus jauh lebih mengasihi Anda. Ketika saya mendengar Anda jatuh, saya sedih. Ketika Anda mendengar saya jatuh pun, saya yakin Anda sedih. Betul ya? Tetapi terlebih lagi Roh Kudus. Ya. Karena itu pesan pada pagi hari ini, jangan mendukakan Roh Kudus. Kita sudah ditebus. Memang jatuh itu normal, tetapi jangan jadikan jatuh itu kebiasaan. Kita harus tegap berdiri. Semakin hari semakin jarang jatuh. Bahkan ketika kita sudah dewasa, kita tidak perlu jatuh lagi, supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus. Amin. Saya undang tim musik maju ke depan selagi saya akan mempersiapkan perjamuan kudus. Tadi malam teman-teman PAW sudah memilih lagu, tapi entah kenapa saya ingin menyanyikan lagu yang lain, yaitu Kasihmu Tiada Duanya. Karena saya merasa bahwa keberadaan Roh Kudus untuk mendidik kita ini juga sesuatu yang besar. Allah tidak menyerahkan tugas ini kepada siapapun, tetapi Allah melakukannya sendiri. Allahnya mengutus Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri untuk mendampingi kita, untuk membersihkan lumpur di tubuh kita, untuk membersihkan muntah kita, untuk membersihkan kotoran kita. Kita nyanyikan lagu ini sebelum kita balik mengingat akan kasih Tuhan melalui perjamuan kudus.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Bapa, ya Aba, ya Romo, ya Gusti, ini kami Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin 1 bulan terakhir kami mencoreng nama-Mu. Kami berbuat yang jauh daripada kehendak Tuhan. Kami hanya menyenangkan diri kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami berlutut di hadapan Tuhan. Untuk kami merendahkan diri. Ini bentuk kami bersungguh-sungguh meminta ampun kepada-Mu. Bukan karena setiap bulan kami mengingat kembali tentang perjamuan kudus, sehingga ini menjadi kebiasaan kami untuk meminta ampun di hadapan-Mu setiap bulan. Tetapi biarlah ini keluar dari hati kami yang paling dalam, bahwa kami sudah membukakan Roh Kudus. Karena itu kami mau meminta ampun, kami mau merendahkan diri, kami mau menyadari kelemahan kami, dan kami mau membuka diri kami dididik oleh Engkau. Terima kasih Tuhan untuk jeweran, untuk tamparan, untuk cetokan di kami. Karena Engkau mengasihi kami, itulah mengapa Engkau mengajar kami. Dan biarlah teguran-teguran daripada Engkau membuat kami kembali mendekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pun sebagai hamba Tuhan, segenap majelis yang melayani pada pagi hari ini, kami pun mewakili jemaat Tuhan untuk kami meminta ampun di hadapan-Mu. Dengan kesungguhan hati, kami tahu kami tidak mampu, tetapi biarlah Tuhan yang memampukan kami, memampukan jemaat semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba tumpahkan untuk roti dan anggur ini, sehingga roti dan anggur ini akan menjadi lambang dari tubuh Tuhan yang terpecah dan darah Tuhan yang tercurah. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa, kami berdoa. Amin.
Sebelum kita makan bersama-sama dengarkan firman Tuhan ini. Pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya serta berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita makan bersama-sama hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Amin. Kita bawa anggur di tangan kanan kita, diangkat tinggi di atas kepala untuk menghormati lambang daripada darah Tuhan. Sebelum kita minum bersama-sama dengan firman Tuhan ini, kemudian ia mengambil cawan serta berkata, inilah darahku yang tertumpah bagi kamu sebagai meterai bagi perjanjian baru yang kusiapkan untuk kamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita minum bersama-sama hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Amin. Saya minta dengan hormat yang Suhardi bisa pimpin dalam doa. Haleluya. Jesus, haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya mohon dengan waktunya sebentar. Beberapa waktu depan kita akan fokus untuk mendengarkan beberapa info yang harus cek. Maaf, saya ulangi. Saat kita waktunya untuk beberapa waktu ke depan untuk bisa kita fokus sejenak untuk mendengarkan beberapa info yang patut kita perhatikan dengan seksama. Sebelumnya selamat datang kami ucapkan kembali ke rumah untuk Bapak Gembala. Welcome home. Semoga tetap nyaman dan jangan pergi-pergi lagi. Selamat melayani di aktivitas seperti sedia kala. Bapak Ibu, kita akan menyimak untuk jadwal pelayanan sepekan. Hari ini Minggu 7 Mei Tunas Remaja akan mengadakan ibadah Paskah bertempat di Kopi Jos. Ini bergabung dengan GJ atau jadi gabungan Tunas Remaja dengan GJ akan mengadakan ibadah Paskah di Kopi Jos. Silahkan para kaum muda Tunas Remaja GJ bisa bergabung berfellowship bersama-sama menikmati ibadah Paskah di Kopi Jos. Kopinya Jos. Untuk hari Selasa persekutuan doa malam seperti biasa akan dilayani oleh Ibu Yuni, dan hari Jumat ibadah KPK di dua tempat digabung KPK Kasih dan Sukacita digabung bertempat di Pendeta Samuel, dan pujian akan dilayani oleh Diaken Suhardi dan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Novita. Untuk Sabtu 13 Mei pukul 15 kembali JKK akan mengadakan ibadah Joy Kids Kingdom. Untuk kelompok umur 3-8 tahun akan dilayani pujian oleh Ibu Lydia dan firman Tuhan dilayani oleh Ibu Riyati. Sedangkan untuk umur 9-11 tahun pujian akan dilayani oleh Ibu Febe dan firman Tuhan akan dilayani Saudara Mega. Untuk ibadah nanti sore masih diadakan ibadah yang kedua pukul 17. Pujian akan dilayani Ibu Wuryani, Ibu Febe, dan Ibu Anak Saryati. LCD dilayani Saudara Kavi, firman Tuhan kembali dilayani Pendeta Samuel, doa syafaat dilayani Ibu Tika, pengumuman oleh Pendeta Samuel, musik dilayani oleh Saudara Ronald, Bapak Elisa, dan Saudara Gunung. Soundman dilayani Saudara Febri dan perjamuan suci dilayani Diaken Danu. Untuk
ibadah kebaktian minggu depan, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa simak di warta jemaat yang sudah dibagikan. Setiap nama-nama yang muncul kiranya bisa mempersiapkan diri dengan baik agar ibadah kita, pelayanan kita menjadi berkat bagi setiap jemaat yang hadir. Untuk laporan keuangan, laporan pembangunan tahap ketiga untuk saldo per 6 Mei 2023 sebesar Rp25.389.375 dan persepuluhan minggu 30 April 2023 berjumlah total 12.825.000 dan untuk anggaran JA50 masih mengalami defisit 18.376.000 dan kembali panitia JA50 mengingatkan dan memberi kesempatan bagi jemaat yang rindu ingin berpartisipasi di JA50 untuk bisa memberikan persembahan melalui amplop khusus yang ada berstempelkan JA50 dan dapat juga melalui janji iman dengan langsung menghubungi Ibu Kristiana SW atau Bu Brenda. Warta khusus telah dibuka penerimaan pendaftaran murid baru PAUD Alpha tahun ajaran 2023-2024 dan persyaratannya sudah disampaikan, diberikan dengan lengkap. Bapak Ibu Saudara sudah bisa simak. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki kerabat berusia 3 sampai 4 tahun dan ingin mendaftarkan diri, bisa langsung menghubungi Ibu Ina Nur Aini. Warta khusus yang kedua akan diadakan Paskah PBK MD1 ya Bu ya, diadakan pada hari Senin 15 Mei 2023 pukul 17, tempat di Gia Jemaat Boja. Silakan para wanita-wanita tangguh yang rindu bergabung berfellowship bersama untuk ibadah PBK MD1 bisa menghubungi langsung Bu Ati aja ya, nanti bisa dikoordinasi berangkat bersama. Ada info PPK Pak Purnomo tanggal 14 ya. Sekalian saya tambahkan untuk kita menutup PPK pria-pria Kristen, pria-pria tangguh di tempat ini mendapatkan undangan untuk ibadah PPK MD1 dan PPK daerah 1 minggu depan tanggal 14 hari Minggu pukul 11 siang bertempat di Gia Jemaat Manyaran. Nah, jadi silakan pria-pria tangguh PPK pria-pria keren yang ada di tempat ini langsung mendaftar ke Bapak Purwoko. Nanti biar dikoordinasi kita bisa berangkat bersama-sama bersukacita berfellowship dengan teman-teman yang lain. Baik, kiranya itu yang sudah bisa sampaikan untuk informasinya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Bapak Gembala atau ada tambahan berarti silakan. Iya. Mohon kesabarannya sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang pertama masih ada hubungannya dengan ibadah Paskah PWK. Tadi di tempat sudah disampaikan, yaitu tempat di Gia Boja pukul 17. Tentunya karena tempatnya jauh, jadi paling tidak kita berangkat dari sini pukul 16. Jadi jam 4 sore harus sudah berangkat dari sini. Dan pesertanya ternyata dibatasi hanya 5 orang per gereja. Jadi monggo bagi kaum wanita yang punya waktu longgar untuk hari Senin tanggal 15 Mei bisa mendaftar, tapi yaitu cuma 5, maaf. Jadi kuotanya terbatas, kuota yang terbatas tadi Pak Pendeta sampaikan kalau kuotanya tuh habis repot kayak gitu. Lah ini kuotanya Gia Boja. Jadi harus kita perhatikan. Pujian dilayani oleh Jemaat Boja, firman Tuhan disampaikan oleh dari Gia Jemaat Manyaran,
doa syafaat dari Gia Jemaat Masiran. Jadi nanti kita akan bersama-sama bergabung Paskah Kaum Wanita Daerah 1 tanggal 15 Mei 2023. Ada perubahan warta Bapak Ibu untuk minggu depan. Tertulis di dalam warta jemaat yang menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Gembala kita, Pendeta Samuel. Namun karena besok minggu tanggal 14 ada acara khusus yaitu penyerahan anak, maka firman Tuhan juga khusus disampaikan oleh Bapak Joko, Pendeta Joko. Jadi bagi jemaat kita, bagi jemaat Condro, kalau ada mungkin anak atau cucu, menantu enggak, anak, cucu, bisa juga ya yang belum ini diserahin sama Tuhan. Iya, betul. Jadi kalau ada mungkin cucu, anak yang belum diserahkan, monggo kita akan bergabung bersama-sama besok minggu tanggal 14 ada penyerahan anak. Jadi bagi jemaat yang memiliki anak atau cucu yang belum diserahkan bisa besok langsung bisa. Harus daftar enggak Pak Pendeta? Kalau bisa daftar dulu. Oh iya, daftar dulu. Jadi karena ada piagamnya. Iya, jadi berhubungan dengan piagam, monggo segera mendaftar saja. Mungkin habis ini bisa langsung menghubungi Pak Gembala atau Pak Purwoko aja sebagai sekretaris gereja. Sebagai sekretaris gereja jadi bisa menghubungi Pak Purwoko karena gini Bapak Ibu, ternyata jemaat itu tidak tahu sekretaris gereja itu siapa kayak gitu. Iya, terus kok enggak tahu siapa ya sekretaris gereja? Saya baru ngomong Pak Purwoko. Jadi Diaken Purwoko adalah sebagai sekretaris gereja. Jadi kalau ada apa-apa yang berurusan dengan surat menyurat, monggo langsung saja menghubungi Diaken Purwoko. Kalau ada urusannya dengan uang, dengan yang di depan ini, gitu. Jadi kalau kertas beliau, kalau uang saya. Ya, gitu saja yang bisa mendapatkan perhatian kita semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan pada Pak. Haleluya, kita sudah di ujung ibadah raya pada pagi hari ini. Kita akan tutup di dalam doa berkat. Dan saya minta untuk kita bangkit berdiri. Kita akan sekali lagi menghadap Tuhan di dalam doa.